Kanker telah menyebabkan hampir 10 juta kematian pada tahun 2020 secara global, menurut data dari WHO. Di Indonesia sendiri, hampir setengah dari kasus baru pada tahun 2022 berakhir dengan kematian. Efek samping pengobatan kemoterapi adalah sifatnya yang kurang selektif terhadap sel sehat, sehingga berisiko untuk merusak sel-sel yang sehat. Diperlukan inovasi terapi anti kanker yang lebih selektif dengan menggunakan senyawa alami. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sehingga ini membuka peluang yang besar bagi Indonesia karena rumput laut dapat dikembangkan sebagai senyawa anti kanker karena dapat memicu apoptosis. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram. Hal ini terjadi karena terdeteksi kesalahan-kesalahan pada sel seperti kesalahan DNA, mutasi, ataupun sel-sel yang rusak. Namun, pada sel kanker, sel-sel ini tidak bisa mendeteksi kerusakan yang terjadi pada dirinya, sehingga sel-sel tidak akan melakukan mekanisme apoptosis, tidak seperti sel sehat yang melakukan apoptosis secara teratur. Ada dua jenis tipe apoptosis. Yang pertama adalah apoptosis intrinsik, yang dimana jika terjadi stres oksidatif dalam sel, protein pro-apoptosis akan diaktifkan. Contoh protein pro-apoptosis adalah Bax dan Bak, dan protein anti-apoptosis akan dihambat. Protein pro-apoptosis akan meningkatkan permeabilitas membran mitokondria dan akhirnya akan melepaskan sitokrom C. Sitokrom C di mitosol akan berpasangan dengan APOP1 dan menghasilkan apoptosom. Apoptosom akan menghasilkan kaspase 9 yang dapat menghasilkan kaspase 3. Lalu, penghancuran sel dapat terjadi. Sementara itu, apoptosis ekstrinsik merupakan apoptosis yang dipicu dari sinyal dari luar. Ligan berikatan dengan reseptor kematian sel membentuk disk dan yang akhirnya mengaktifkan kaspase 3, kaspase 8 akan mengaktifkan kaspase 3 dan akhirnya terjadi penghancuran sel. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan potensi senyawa bioaktif dari berbagai jenis rumput laut dan mengevaluasi kelebihan serta tantangan dalam aplikasinya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan efektivitas senyawa bioaktif dari beberapa jenis rumput laut dalam menginduksi apoptosis dalam berbagai jenis sel kanker, lalu apa saja tantangan dan peluang dalam pengembangan terapi senyawa bioaktif rumput laut sebagai penanganan kanker di Indonesia. Saya melangsungkan penelitian ini selama 7 hari dari tanggal 16 sampai 22 Oktober dengan metode studi pustaka dengan sumber data yang berasal dari Science Direct, Google Scholar, dan PubMed. Kriterianya adalah publikasi 10 tahun terakhir, dapat diakses secara legal, terpercaya. Kata kuncinya adalah rumput laut, kanker, apoptosis, dan adjuvan kemoterapi. Saya melakukan analisis data seperti analisis tematik dan komparatif. Selanjutnya yang terakhir adalah sintesis hasil. Analisis komparatif yang saya temukan adalah saya menemukan 4 jenis senyawa bioaktif dari 3 jenis rumput laut yang berbeda. Yang pertama adalah fukosantin yang diekstraksi dari jenis rumput laut coklat, memiliki sifat dual selektif yang merupakan prooksidan pada sel kanker, namun antioksidan pada sel sehat. Senyawa ini bersifat sinergis dengan obat kemoterapi, memiliki sifat antioksidan kuat. Kekurangannya yaitu stabilitas rendah dan sensitif. Selanjutnya sulit diserap dan biaya ekstraksinya tinggi. Sementara itu fukoidan dapat mengaktifasi sistem imun, sumbernya melimpah, aktivitasnya sinergis pada kemoterapi, dan fokus pada jalur ekstrinsik apoptosis. Namun, molekulnya terlalu besar, sulit diserap usus, dan strukturnya terlalu variatif sehingga sulit distandarisasi. Selanjutnya ada pula karagenan dari rumput laut merah. Karagenan memiliki sifat biokompatibilitas tinggi, proses ekstraksinya sudah terstandarisasi, dan dapat meningkatkan proliferasi limfosit dan memiliki aktivitas anti-metastasis yang kuat. Namun kekurangannya adalah aktivitas anti-kanker dari karagenan masih lemah dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain. Karagenan juga berpotensi menimbulkan inflamasi jika dikonsumsi pada dosis yang tinggi. Selanjutnya ada ufan yang berasal dari rumput laut hijau, memiliki struktur kimia unik, potensi antimetastasisnya kuat dengan menggambat enzim MPP, dan sumbernya mudah dibudidayakan. Namun teknik ekstraksi rumit, data uji in vivo terbatas, dan mekanisme aksi detail sebelumnya belum terpetakan. Kesimpulannya adalah, keempat senyawa tersebut efektif dalam menginduksi apoptosis dengan mekanisme yang berbeda-beda. Fukosantin paling mencolok dan paling berpotensi karena bersifat selektif dengan dualisme redoks.
Yang ketiga, karagenan lebih berperan sebagai imunomodulator, namun kurang efektif sebagai induksi induktor apoptosis. Yang keempat, pengembangannya terkendala bioavailabilitas dan data klinis, sehingga diperlukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan efektivitas dari senyawa-senyawa bioaktif rumput laut. Yang kelima adalah potensi Indonesia sebagai produsen membuka peluang besar dalam pengembangan rumput laut sebagai terapi komplementer kemoterapi dalam pengobatan kanker di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi lokal rumput laut Indonesia, kita dapat mengembangkan terapi kanker yang lebih efektif, lebih aman, dan lebih terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih.